Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Septiandari dari kelas D33A Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi auditing pengantar tentang pengendalian internal. Pengertian pengendalian internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Dewan Personel IAI entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan pengendalian internal, yaitu 1. Reliabilitas pelaporan keuangan, 2. Efisiensi dan efektivitas operasi, dan yang ketiga ada ketaatan pada hukum dan peraturan. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal, yaitu yang pertama itu ada tanggung jawab manajemen dibagi menjadi 2, yaitu tanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas, dan yang kedua yaitu melaporkan secara terbuka tentang keefektivitasan pelaksanaan pengendalian tersebut. Yang kedua ada tanggung jawab auditor, yaitu dibagi menjadi 2. Tanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal atas laporan keuangan, dan yang kedua ada untuk menerbitkan laporan audit tentang penilaian manajemen atas pengendalian internalnya, termasuk pelaporan audit mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian tersebut. Yang ketiga ada tanggung jawab manajemen untuk mendapatkan pengendalian internal, yaitu kepastian layak perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Selanjutnya ada keterbatasan inheren. Pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa menghiraukan kecermatan yang diterapkan dalam perencanaan dan implementasinya. Yang keempat ada tanggung jawab pelaporan oleh manajemen menurut Section 404. Dibagi menjadi 2, yaitu rancangan pengendalian internal manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian internal telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Dan yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah pengendalian yang efektivitas pelaksanaan pengendalian intern untuk menentukan dan yang kedua ada efektivitas pelaksanaan pengendalian intern untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah yang dilakukan sudah efektif. Dan yang kelima ada tanggung jawab auditor untuk memahami pengendalian internal. Yang pertama ada pengendalian atas pelaporan keuangan. Auditor berfokus pada pengendalian internal yang berhubungan dengan perhatian manajemen yang pertama, dan pengendalian internal yang reliabilitas pelaporan keuangan. Dan yang kedua ada pengendalian atas kelas transaksi. Auditor melakukan pengendalian internal atas kelas transaksi, bukan saldo akun. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tanggung jawab auditor untuk menguji pengendalian internal itu untuk meyakinkan pendapatan mengenai pengendalian internal. Komponen pengendalian internal itu ada 5, yaitu yang pertama adalah
dukungan pengendalian. Yang kedua ada penilaian resiko. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Yang keempat ada pemantauan. Dan yang kelima ada informasi dan komunikasi. Selanjutnya memahami dan mendokumentasi pengendalian internal, yaitu satu, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman untuk pengendalian internal, rancangan, dan operasi. Yang kedua ada menilai resiko pengendalian. Yang ketiga ada merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengujian pengendalian. Yang keempat memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif. Menilai risiko pengendalian. Menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit atau auditabilitas. Ada dua faktor utama yang menentukan auditabilitas, yaitu integritas manajemen dan catatan akuntansi yang menentukan resiko didukung pemahaman tentang pengendalian internal dengan asumsi pengendalian tersebut telah diikuti atau diimplementasikan dalam operasi. Dan selanjutnya penggunaan matriks resiko pengendalian untuk penilaian resiko pengendalian, yaitu mengidentifikasi tujuan audit, mengidentifikasi pengendalian yang ada, dan yang terakhir menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit yang terkait. Dan materi selanjutnya yaitu memutuskan resiko deteksi yang direncanakan, yaitu menilai resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait dan mendukung penilaian resiko pengendalian dengan pengujian pengendalian. Berdasarkan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian, auditor kemudian menentukan risiko deteksi yang direncanakan serta pengujian substantif atas laporan keuangan dengan menghubungkan risiko pengendalian dan tujuan audit berkaitan dengan saldo. Selanjutnya ada tingkat risiko deteksi untuk setiap tujuan audit yang berhubungan dengan saldo, kemudian diputuskan dengan menggunakan risiko audit. Pelaporan pengendalian internal itu ada 3. Yang pertama yaitu Sarbanes-Oxley Act mengharuskan auditor membuat laporan audit mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan. Dan yang kedua ada auditor dapat mengeluarkan laporan terpisah atau gabungan laporan keuangan dengan pengendalian internal atas laporan keuangan. Dan 3, laporan audit mengenai pengendalian internal harus mencakup 2 pendapat, yaitu pendapat yang pertama tuh pendapat auditor apakah manajemen telah menerapkan pengendalian secara efektif, dan yang kedua pendapat apakah perusahaan telah menyajikan laporan keuangan wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang materi yang terakhir yaitu pengujian pengendalian. Nah, pengujian pengendalian adalah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah. Nah, prosedur untuk pengujian pengendalian yaitu tuh dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat, dan yang kedua itu memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, dan yang terakhir yang keempat, melaksanakan kembali prosedur dengan klien. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.